hidup bersamamu. Oh, haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Luar biasa, Allah kita, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang perkasa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kita yang pertama, yaitu selalu untukmu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus buat segala apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu. Haleluya. Selalu untukmu. Oh, haleluya Yesus. Untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin, amin. Oh, haleluya. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sama-sama kita katakan, selalu untukmu. Oh, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Apa yang dapat kami berikan untukmu ya Bapa? Segala sesuatu yang kami miliki hanya untukmu ya Allah. Oh, haleluya. Segenap hidupku, terima kasih Tuhan, milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh aku bangga mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu sempurna ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan. Benar apa yang kami miliki saat ini ya Bapa, apa yang kami punya ya Bapa. Dalam kesempatan hidup kami ini ya Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin mengagungkan nama-Mu, kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ya Bapa ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau ya Bapa ada kemenangan ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, mari ulurkan tangan-Mu bagi kami ya Bapa. Walaupun ibadah ini ibadah online ya Bapa, baik kami yang berada di sini ya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa, seperti kami merasakan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang belum dapat ibadah
tatap muka ya Bapa. Mari ulurkan tanganmu. Para lansia ya Bapa, mari ulurkan tanganmu ya Bapa, untuk menjamah dan menyukakan hati mereka ya Bapa, menghibur mereka ya Bapa. Ada damai sejahtera bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau selalu melawat kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjaga kami ya Bapa, di dalam segala perkara di dalam hidup kami ya Bapa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit Bapa, mari ulurkan tanganmu ya Bapa, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang susah Bapa, Engkau berikan penghiburan. Bahkan jika ada yang terikat Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan buat kami, karena kami akan menerima mana surgawi, yaitu roti yang hidup, yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami ya Bapa, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu juga Bapa yang akan memerdekakan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa surgawi, kami akan menerima mana surgawi, yaitu roti yang hidup dari Allah Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur Bapa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Kita akan naikkan pujian kita yang kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama kami masih dapat berbuat ya Bapa, biarlah semua itu menjadi kesempatan bagi kami. Kesempatan. Haleluya. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Haleluya. Itu Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kami mau melayani Tuhan selama ada kesempatan. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini ya Bapa. Amin. Terus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh haleluya. Amin. Oh haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Luar biasa, Allah kita, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang perkasa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kita yang pertama, yaitu Selalu Untukmu.
Oh, haleluya. Terima kasih Yesus buat segala apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu. Haleluya. Selalu untuk-Mu. Oh, haleluya Yesus. Untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Amin, amin. Oh, haleluya. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sama-sama kita katakan, selalu untuk-Mu. Oh, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Apa yang dapat kami berikan untuk-Mu ya Bapa? Segala sesuatu yang kami miliki hanya untuk-Mu ya Allah. Oh, haleluya. Segenap hidupku, terima kasih Tuhan, milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh aku bangga mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu sempurna ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan. Benar apa yang kami miliki saat ini ya Bapa, apa yang kami punya ya Bapa, dalam kesempatan hidup kami ini ya Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin mengagungkan nama-Mu, kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ya Bapa ada keselamatan, hanya di dalam Engkau ya Bapa ada kemenangan ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, mari ulurkan tangan-Mu bagi kami ya Bapa. Walaupun ibadah ini ibadah online ya Bapa, baik kami yang berada di sini ya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa, seperti kami merasakan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang belum dapat ibadah tatap muka ya Bapa. Mari ulurkan tangan-Mu. Para lansia ya Bapa, mari ulurkan tangan-Mu ya Bapa, untuk menjamah dan menyukakan hati mereka ya Bapa, menghibur mereka ya Bapa. Ada damai sejahtera bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau selalu melawat kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjaga kami ya Bapa, di dalam segala perkara di dalam hidup kami ya Bapa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit Bapa, mari ulurkan
tanganmu ya Bapa, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang susah Bapa, Engkau berikan penghiburan. Bahkan jika ada yang terikat Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan buat kami. Karena kami akan menerima mana surgawi, yaitu roti yang hidup, yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami ya Bapa. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu juga Bapa yang akan memerdekakan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa surgawi. Kami akan menerima mana surgawi, yaitu roti yang hidup dari Allah Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur Bapa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Kita akan naikkan pujian kita yang kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama kami masih dapat berbuat ya Bapa, biarlah semua itu menjadi kesempatan bagi kami. Kesempatan. Haleluya. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Haleluya. Hidup Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Lah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kami mau melayani Tuhan selama ada kesempatan. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini ya Bapa. Amin. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh haleluya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita tunduk kepala. Yesus Kristus, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau mempelai pria kami, Engkau kepala gereja. Kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk kami bersekutu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Dan kami sudah siapkan hati kami 100% untuk menerima sabda firman Tuhan. Tetap kami merindukan Roh Kudus Engkau bekerja, supaya kerinduan kami digenapkan, disempurnakan, sehingga total kami bisa fokus pada perkataan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa bertemu kembali ya.
sekalipun secara virtual, sekalipun secara online ya. Dan kita patut mengucap syukur sampai hari ini apapun keadaan kita, Tuhan masih memelihara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dunia ya, kalau manusia bekerja dia dapat upah. Kalau manusia berjasa dia dapat upah. Bagaimana dengan kita melayani Tuhan? Oh, jangan anggap ringan, saudara-saudara ya. Dalam melayani Tuhan juga, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada upah. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, dan melakukannya sungguh-sungguh, itu juga ada upah. Iya, sungguh loh. Kalau kita melayani Tuhan dengan benar, kita berbuat dengan benar, itu juga ada upah. Ya, ayo kita lihat sekarang bagaimana kita mendapatkan upah itu. Sehingga tema firman Tuhan kali ini adalah upah kesetiaan. Kita masuk ke dalam serial Mana Tengah Pekan, 2 Samuel pasal 5 ya. Mari kita lihat. Kesetiaan itu ada upahnya loh, saudara. Kita lihat bagaimana Daud menerima upah dari Allah. Ya, ternyata Daud mengalami penggenapan janji Tuhan. Ya, penggenapan janji Tuhan yang luar biasa, yaitu janji pengangkatan. Sekalipun Daud pernah mengalami proses yang pahit, tapi janji Tuhan tidak pernah luntur. Tuhan, saudara, sekali berjanji pasti dia akan genapi ya. Dari 2 Samuel pasal 5, dari perikopnya kita baca Daud menjadi raja atas seluruh Israel ya. Dalam pasal 4, Daud hanya menjadi raja atas Yehuda, masih atas Yehuda saja. Tetapi masuk pasal 5, Daud sudah menjadi raja pun atas seluruh Israel. Wow, luar biasa ya. Itu pengangkatan Tuhan, saudara-saudara. Tanpa keterlibatan Tuhan, Daud tidak ada apa-apanya ya. Tuhan menggenapi janjinya. Ayat 2b, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ya, Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan pernah berjanji kepada Daud ya. Di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Padahal itu waktu Saul masih hidup. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini janji pengangkatan Tuhan untuk Daud ya, ditepati pada 2 Samuel pasal yang ke-5. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Sangat langgeng janjinya. Janji Tuhan tidak pernah luhur. Ya, saudara, kalau kita juga percaya kepada janji Tuhan buat kita, itu pasti akan digenapinya. Tuhan sekali berjanji dia akan menggenapinya ya. Gaung janji Tuhan itu sebenarnya sudah digemakkan di dalam Ulangan 28 ayat 13 loh. Dan ayat ini juga buat kita semua, kalau kita mengimaninya dan kalau kita mengamininya ya. Ulangan 28 ayat 13 ini janji Tuhan yang luar biasa. Kita imani. Oke, kita imani dan kita amini. Gimana kita amini? Kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan, tanpa kita berjalan menyimpang sesuai firman Tuhan. Maka janji Tuhan ini akan menjadi milik kita. Daud sudah mengalaminya. Engkau pun bisa mengalaminya. Puji Tuhan. Ayat 13.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ada amin? Amin. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Ada amin. Apabila engkau mendengarkan, nah ini dia. Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dengan setia melakukan perintah Tuhan dengan setia. Mudah, just do it. Tinggal melakukan perintah Tuhan. Kadang-kadang menjadi sulit. Kenapa? Karena kita yang mempersulitnya. Kita buat jalur sendiri, kita buat trek sendiri, menyimpang dari trek atau jalur firman Tuhan. Itu kita tanpa sadar, atau gawatnya kalau sadar kita lakukan itu. Tapi Tuhan memberi jalan mudah. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa menyimpang ke kiri ke kanan, maka kelanggengan Tuhan, janji Tuhan akan berlaku buat kita. Amin. Ya, lakukan saja dan buktikan. Daud pernah mengalaminya. Tuhan berjanji kepada umatnya dan janji itu perlu diupayakan. Oke, saudara-saudara, Tuhan berjanji, kita beriman, tapi janji Tuhan itu harus diupayakan. Itu yang dikatakan kita amini. Amininya gimana? Bukan 100% pasrah, tidur, diam, tanpa bergerak, tanpa berbuat apa-apa, tanpa ada usaha untuk melakukan firman Tuhan. Ya udahlah, yang penting Tuhan udah berfirman, saya imani, dan saya diam saja, tinggal tunggu durian runtuh. Ya nggak bisa juga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara. Ya, Tuhan berjanji, tapi janji Tuhan itu perlu diupayakan. Daud mengupayakannya. Kita baca nih ya. Sekarang dari Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur ini kan ditulis oleh Raja Daud, saudara. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan ya? Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, ini Daud menggambarkan janji Tuhan seperti ini. Janji Tuhan tidak ternilai, janji Tuhan pasti digenapinya, janji Tuhan murni, janji Tuhan teruji. Ya, Daud sangat kenal akan Allahnya, Daud sangat mengerti akan Allahnya, sehingga dia bisa mengeluarkan kesaksian atau testimoni yang seperti ini. Dan Daud pernah mengalaminya, saudara-saudara. Janji dan pilihan Tuhan bukan isapan jempol atau omong kosong, saudara-saudara. Bahkan gak lebay loh kalau Daud mengatakan bahwa janji Tuhan seperti 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekalipun 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, sakit, panas, tapi tetap janji Tuhan tidak luntur. Ya, tapi gimana? Ya, so what gitu loh. Apakah kita diam saja untuk meraih atau menerima janji Tuhan itu? Kita pasrah, dalam arti pasrah kita tidak berbuat apa-apa. Kita baca ayatnya, umat pun harus berusaha. Ulangan 26 ayat 18 sampai 19. Ulangan 26 ayat 18 sampai 19. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Tuh ya, ini janji Tuhan. Kita akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang, ini yang harus diperhatikan. Ini upaya kita. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Pegang, kalau enggak ya lepas.
Dan jangan menyalahkan Tuhan. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, oh haleluya, untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Wah haleluya. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Itu janji Tuhan. Upaya kita apa? Berpegang pada segala perintahnya. Sekali lagi, sederhana, simple. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat sulit oleh justru kelakuan kita sendiri yang tidak berpegang pada firman Tuhan, apalagi tidak melakukan firman Tuhan. Jangan pernah salahin Tuhan loh saudara. Ayo cerdas, kita koreksi diri, cerdas, kita berkaca pada diri sendiri. Mudah, sangat mudah kalau kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan. Tapi sangat tidak cerdas ketika kita tidak pandai untuk introspeksi diri, tidak pandai untuk melihat diri sendiri. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Haleluya, amin ya. Daud mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita baca ayatnya dari 2 Samuel 5 ayat 11 sampai yang ke-16. 2 Samuel 5 ayat 11 sampai 16. Puji Tuhan. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud, dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Luar biasa ya, orang luar negeri mendirikan istana bagi Daud. Lalu tak hula Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nevek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ya, janji Tuhan digenapi atas Daud. Tuhan anugerahkan istana, istananya dibuatin orang lagi. Tuhan menganugerahkan rumah tangga yang luar biasa juga kepada Daud. Ya, penggenapan janji Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi pengangkatan, yang kedua berkat usaha dan berkat rumah tangga. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberkati usahamu. Amin. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu asal engkau setia sama Tuhan, engkau setia berpegang kepada firman Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Lakukan dan lakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan apa? Korban. Perintah Tuhan apa? Pelayanan. Perintah Tuhan apa? Banyak. Kasihlah istrimu. Perintah Tuhan apa? Banyak saudara, dari A sampai Z, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu semua perintah Tuhan. Tapi bukan teori, itu praktek. Ayo mengasihi, ayo tunduk pada pemimpin, itu perintah Tuhan. Kalau kita berteori mudah, tapi praktek itu yang sebuah perjuangan. Tapi penggenapan janji Tuhan akan terjadi kalau kita melakukan perintah Tuhan. Berkat usaha dan berkat rumah tangga. Itu yang kedua. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, upah kesetiaan. 2 Samuel 5 ayat 2a. 2 Samuel 5 ayat 2a. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Sekalipun Saul masih memerintah pada waktu itu, tetapi yang memimpin gerakan di Israel adalah Daud.
Itu apa artinya? Ini upah kesetiaan bukan buat Daud. Daud setia sekalipun pada waktu itu Saul menjahatinya dan Saul masih hidup. Daud tetap loyal kepada Saul, ya. Ini upah kesetiaan. Ada sinergisme antara Allah dan manusia. Apa yang Tuhan mau katakan bagi kita? Bahwa penggenapan janji Tuhan itu adalah proses ketaatan. Catat. Penggenapan janji Tuhan bagi kita itu adalah proses ketaatan. Jangan dilewati. Engkau harus taat dulu. Engkau harus melalui proses ketaatan itu. Proses ketaatan dan ketekunan. Engkau harus tekun. Udah taat, tekun. Enggak sekali jalan terima berkat Tuhan, lupa, kabur, terhilang. Wah, itu maunya instan. Tetapi perlu ketaatan dan perlu ketekunan. Kita baca ya, 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 19. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Masih juga Daud bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mentang-mentang. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud maju. Daud bertanya, Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan dilakukan. Tuhan suruh maju, Daud maju. Itu proses ketaatan. Sekarang apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 22 sampai 23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, perang sekali lagi, dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, Daud masih bertanya kepada Tuhan. Oh, dia tidak melupakan Tuhan. Beda dengan manusia kita. Dan ia menjawab, Tuhan katakan, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertok. Ya, yang pertama perintah Tuhan maju, Daud maju. Yang kedua Daud bertanya, Tuhan menjawab, jangan maju, tapi gerakan melingkar. Padahal gerakan melingkar itu lebih lama waktunya, lebih jauh jaraknya. Apakah Daud berpikir sendiri, kenapa sih yang gak dekat aja seperti yang pertama, maju deh, mengapa harus melingkar? Nah, Daud tidak berpikir itu namanya berpikir egois, berpikir sendiri, melupakan Tuhan, melupakan perintah Tuhan, ya. Apakah kita sering itu juga, berpikir sendiri? Tuhan katakan lurus, kita melingkar. Tuhan katakan melingkar, kita lurus. Belajar dari Daud, sekalipun dia raja, sekalipun dia sekalipun dia diberkati Tuhan, dia tetap tunduk, taat, tekun kepada Tuhan. Ya, sekalipun jalannya nggak mudah, berbeda dengan jalan yang pertama. Ada sinergisme antara Daud dan Allahnya. Harus ada sinergisme antara Allah dengan kita. Kalau kita mau menerima upah kesetiaan, mudah, tekun aja, taat aja. Sekalipun jalan sulit, jalanin aja, lakonin. Tuhan beserta kok. Bangsa Israel mengelilingi Yeriko berapa keliling? 13 keliling. Dilakonin, roboh. Puji Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mentok di laut kosong. Depresi? No, Tuhan bekerja. Lakonin aja perintah Tuhan, laut terbelah, bangsa Israel jalan. Amin. Lakonin aja, sesulit apapun proses itu, lakukan aja proses firman Tuhan, lakukan. Ya, gak sulit. Tapi sekali lagi, kadang-kadang yang mempersulit adalah kita sendiri. Sinergisme antara Allah dan manusia itu, ya, saudara, harus didasari visi rohani. Kita harus memiliki visi rohani dan disertai keseriusan dan tanggung jawab melayani.
visi rohani, keseriusan, tanggung jawab. Apakah kita cuma punya visi rohani tapi gak serius? Apalagi gak tanggung jawab? Jomplang, goyang, gak seimbang. Yang Tuhan mau adalah memiliki visi rohani, good, tapi serius, amazing, dan disertai tanggung jawab, excellent, sempurna, perfect, paket untuk meraih upah kesetiaan. Ayat 6-7 dari 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 6-7. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang-orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Oh, sombong amat nih orang-orang Yebus ya. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud memiliki visi, dia serius, dan dia punya tanggung jawab. Ayat 9-10, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Dia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Allah menyertai Daud karena Daud memiliki visi rohani, Daud serius, dan dia bertanggung jawab. Puji Tuhan, terebut kota orang Yebus. Walaupun direndahkan Daud, tapi karena penyertaan Tuhan dan ada kerjasama dengan Tuhan, maka Daud menerima upahnya. Saudara ya, yang terakhir, miliki visi rohani. Engkau harus serius melayani Tuhan. Dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berkarya, dimanapun engkau melayani, dan bertanggung jawablah dalam melayani Tuhan. Bertanggung jawab, jangan seperempat jalan, sepertiga jalan, setengah jalan, 3/4 jalan. Selesaikan sampai tuntas. Bayar harga, capek, tenaga, pikiran, harta, lakukan. Itu namanya tanggung jawab. Ya. Ayat terakhir Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Puji Tuhan, mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Amin ya. Dan bukan untuk manusia. Itu kesetiaan kita. Maka Tuhan juga akan melimpahkan setianya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, setia bekerja, setia melayani Tuhan. Amin. Sampai akhir menutup mata, kita katakan kepada Tuhan, kami ingin tetap setia melayani Dia. Seperti wanita mengurapimu, apa yang Dia lakukan? Menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Oh, sungguh indah. Menangis di bawah kakimu. Ya. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau
baik bagimu dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Yesus, sampai akhir kami menutup mata, kami tetap setia melayani Engkau. Ya Roh Kudus, kami tetap ingin berjalan bersama Engkau, karena hanya berjalan bersama Engkau sebagai pendamping para pekletos kami sanggup sampai akhir kami melayani Allah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah Engkau sampaikan buat kami. Kami harus setia sebagaimana Daud setia, sehingga Daud dan sekarang kami juga, dan pada akhirnya kami menerima upah kesetiaan itu. Berkati negara dan bangsa Indonesia, pemerintah mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, TNI, Polri, sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Kesatuan negara Republik Indonesia tetap terjaga utuh. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu. Yang terikat Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami mohon terima berkat-Mu. Kelimpahan berkat sorgawi dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Sang Putra dan persekutuan bersama Roh Kudus selalu menyertai kami. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin.